Kajian ba'da subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil ini, tema fikih muamalah membahas zakat fitrah dan zakat mal oleh Ustadz Dr. Ayub Rohadi, MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu alaina al-barakat wa bi qudratihi wa iradatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina syafi'ina Muhammad alladzi mayyazahu Allah ala sairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadi ila yaumi yub'atsul insanu min ba'dil mamat. Amma ba'du. Hadirin sekalian kaum muslimin wa muslimat jamaah taklim subuh Masjid Al-Muhajirin, semoga kita berada di majlis ilmu ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya mutahhiraz dzunub, sebagaimana dinyatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika Ramadan itu tiba. Beliau mengucapkan selamat datang wahai penghapus dosa. Mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita berada di puasa yang ketiga, ya, hari ketiga. Mudah-mudahan dikuatkan dan disehatkan. Amin. Selawat dan salam telah kita sampaikan kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Kajian fikih muamalah pada pagi ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan, di mana kaum muslimin menunaikan zakatnya di bulan ini sebagai haul, ya, jatuh tempo. Kita akan bahas tentang zakat, fidyah dan kafarah dalam perspektif fikih Islam. Zakat memang ini fikihnya fikih ibadah, ya, tapi kaitannya dengan muamalah kita antara agniya atau muzaki dengan mustahik, ya. Ada tiga hal penting yang disebutkan secara berpasangan dalam Al-Quran, ya. Yang pertama, taatilah Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul, ya. Yang kedua, dirikan sholat dan tunaikan zakat, ya. Hampir setiap ayat zakat itu digandeng atau digabung dengan ayat sholat, ya. Aqimus sholat wa atuz zakah, aqimis sholat wa atiz zakah, iqamus sholat wa ita'uz zakah. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur pada Allah dan kepada kedua orang tua, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada lagi doa yang ketika kita masuk usia 40 ke atas, ya, Rabbi auzi'ni an ashkur alayya ni'mataka wala walidayya. Tiga hal ini sangat penting sebab disebut di dalam Al-Quran secara bersamaan, ya, digabung. Terkait masa zakat, tentu kita harus bilang definisi kafir atau murtad dari Islam. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kalau ada orang itu zakat, infak, sedekah tapi nggak sholat, gimana itu? Diterima nggak Pak zakat, infak, sedekahnya? Tidak. Kenapa? Sebab rukun itu nggak bisa kita tinggalkan, gitu, ya. Karena ini ibadah yang berkaitan dengan kewajiban maliyah kita. Semuanya datang dari Allah, Allah yang ngasih, Allah yang minta untuk ditunaikan zakatnya. Dan umumnya zakat itu 2,5% dari apa yang kita miliki, ya. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, an-nama, ya, wa ziyadah, dan bertambah, wa tahara, dan mensucikan. Sehingga kalimat ini bisa kita benarkan secara bahasa. Setiap kita sedekah atau zakat yang terbilang tatawuan, sukarela, atau zakat wajib, maka apa yang kita miliki pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan ayat
yang sering kita bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kemudian secara istilah fikih, haqqun yajibu fil amwalil khassah fi waqtin makhsusin wa ta'ifatin makhsusatin faradahallahu ta'ala wifqa syurutin muayyanatin. Zakat menurut syariah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu, ya tidak semua Pak ya. Harta yang ditentukan saja di waktu tertentu dan pada golongan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, syurutin muayyanah. Apa yang kita miliki sebagai aset pribadi dan digunakan, maka tidak ada zakatnya. Kita punya kendaraan mewah ya, mahal, dijual, adakah zakatnya? Tidak ada. Rumah kita jual, nggak ada zakatnya. Tapi kalau kita punya profesi adalah sebagai pengusaha ya, jual beli rumah ya, properti atau kendaraan, maka ini kena. Kenapa? Menjadi urudut tijarah namanya, komoditas dagangan. Jadi kalau milik pribadi yang digunakan tidak ada zakat di situ. Ya. Kalau menjadi wasilah kita untuk usaha penghasilan, di situ ada zakatnya. Contoh kalau kita nanam kangkung Pak, bos kangkung ya, adakah zakatnya untuk jenis tanaman sayuran kangkung itu? Tidak ada. Tapi kalau kita nanam padi, panen, ada zakatnya ya. Itu disebut dengan malun maksus, harta yang ditentukan. Tidak semuanya ya. Zakat dari kata tazakka, mensucikan ya. Atau dalam Wikipedia ini kalau kita lihat ya definisinya, derma yang wajib diberikan orang Islam yang mampu kepada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerimanya. Zakat tergolong ibadah finansial atau maliyah dalam Islam. Jadi ibadah itu ada 3 model dalam agama kita. Ibadah badaniyah yang modalnya itu fisik, tenaga, puasa, sholat ya. I'tikaf termasuk Pak ya. I'tikaf modalnya tenaga itu ya, tilawah Quran, qiyamul lail. Ada ibadah yang modalnya itu maliyah, finansial, zakat, wakaf ya, infak, sedekah. Kemudian yang ketiga adalah al ibadatul lati tajma' bainahuma, ibadah yang menghimpun keduanya. Badannya harus sehat, kuat ya, kantongnya juga harus kuat ya. Ibadah itu haji dan umrah ya. Biasanya ketika itu berkaitan dengan beban, Allah mengikatnya dengan kalimat manistata'a ilaihi sabila ya. Termasuk takwa juga kita kan ada ayat yang menjadi penghibur kita. Di awal kita ingin beramal soleh, haqqa tuqatih ayatnya. Kalau sudah kita amalkan ternyata segitu kesanggupan kita sangat terbatas, kita menggunakan ayat fattaqullaha mastata'tum ya. Takwalah kamu kepada Allah semampunya kamu. Ini ayat jangan dipakai di awal Pak. Kalau dipakai di awal kita nggak maksimal ibadahnya ya. Surah At-Taubah menjadi penentu ya secara detail siapa itu mustahik terkait masalah zakat ini, khusus zakat mal Pak ya. Karena untuk zakat fitrah ini yang dikaitkan dengan badan kita yang masih hidup nih, itu ada zakatnya setiap tahun, namanya zakat fitrah. Selain itu namanya zakat mal ya. Zakat fitrah dinamakan dengan zakat badan. Dia dalam bentuk makanan pokok. Berkembanglah dalam ijtihad fikih boleh menggunakan ya uang, dikonversi dengan uang untuk memudahkan tentunya. Mustahiknya zakat fitrah itu hanya 2, bukan 8 ya. Siapa itu? Fakir miskin saja.
tidak diberikan kepada al-gharimin, tidak kepada mu'allaf ya, kecuali mu'allafnya miskin gitu. Tidak kepada yatim. Kenapa yatim tidak disebutkan dalam golongan yang 8 asnaf ini, Pak? Tidak masuk yatim itu, kecuali yatim yang miskin. Kalau yatim ditinggalkan orang tuanya pengusaha ya, ada ayatnya, jagalah itu harta anak yatim ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin. Bedanya apa, Pak? Fakir dengan miskin itu? Fakir itu lebih sulit hidupnya, tempat tinggal dia nggak punya ya. Makan juga nggak jelas nih mau makan apa nanti. Miskin dia susah tapi tidak cukup ya. Dia punya tempat tinggal, punya usaha tapi tidak mencukupi, itu miskin. Kemudian para amil zakat, amilin, nah ini kalau dalam pandangannya Pak Kiai Didin Hafiduddin, beliau kan pencetus Basnas ya Pak, itu amilin ya, petugas zakat yang memang di SK-kan dalam periode mungkin 5 tahunan gitu ya, tidak termasuk relawan zakat yang di masjid, dibentuk di awal Ramadan, akhir Ramadan selesai sudah tugasnya. Tapi kalau mau dikasih, bisa kan dia dikasih untuk ambil jatahnya sebagai amilin zakat ya, bisa saja. Tapi kan itu mendatangi gitu, mendata siapa ini muzaki, diingatkan ya, dipungut setiap bulan itu. Tidak mau menunaikan zakat. Untuk apa kita zakat? Nabi sudah nggak ada ya. Dulu waktu Nabi ada, kita tunaikan langsung ke beliau. Akhirnya Umar bin Khattab membujuk ya, alin bin nas ya khalifat Rasul, lembutlah kepada manusia wahai khalifah Rasul. Apa jawabannya Abu Bakar Siddiq, Pak? Demi Allah aku akan memeranginya orang yang memisahkan zakat dengan sholat ya. Kalau kamu nggak mau, biar saja sendirian, katanya. Sampai beliau mengatakan, ajabbarun fil jahiliyah wa khawarun fil Islam. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau itu dianggap pemberani ketika jahiliyah dulu dan pengecut ketika sudah masuk Islam ya. Itulah tegasnya Abu Bakar Siddiq, Pak ya. Jadi tetap dipungut zakat itu. Syarat wajib zakat adalah orang yang bebas ya, bukan hamba sahaya, muslim, nisab, mapan atau stabil. Ini penting nih, kalau usahanya serabutan Pak, berarti belum stabil, jangan dipungut itu zakatnya karena belum stabil. Kemudian haul jatuh tempo ya. Harta yang wajib dizakatkan adalah 2 logam mulia, emas dan perak ada zakatnya, itu pun yang disimpan. Ibu-ibu mohon dipahami, berapa nisabnya? Kalau udah punya simpanan emas 85 gram, maka itu wajib zakat setahun sekali. Emas hari ini sudah 3 juta lebih, Pak ya. Logam mulia itu udah 3.500.000 harganya. Berarti dikalikan saja 85 gram 3.500.000 ya. Kalau sudah segitu, maka ada zakatnya. Dipentokin 84 lewat Ramadan, lewat tahun depan lagi lewat, cuma 84 gitu, kurang 1 ya. Nah kalau untuk perak juga ini ada nisabnya. Binatang ternak, apa itu kambing, sapi ya, kerbau, unta, itu ada zakatnya. Biji-bijian, gandum, kacang tanah, kacang Arab, adas, jagung, padi dan sejenisnya. Kemudian barang tambang ada zakatnya. Barang dagangan ya, sebut dengan urudut tijarah. Yang tidak wajib zakatkan budak, kuda dan keledai, ini mungkin zaman dulu ya. Harta yang belum cukup nisab, buah-buahan dan sayuran tidak ada zakatnya.
perhiasan wanita yang dipakai. Jadi kalaupun punya emas 85 gram tapi nggak disimpan selamanya, suatu hari dipakai Pak, kemana, ke pesta pokoknya, berarti sekali dipakai sudah itu menjadi kebutuhan pribadi, dipakai ya. Makanya ibu kalau punya emas dipakai ya sesekali itu biar nggak kena zakat gitu ya. Kalau sudah sampai 85 gram. Kalau 100 gram dipakai semua gimana? Nggak kena juga itu Pak. Kan dipakai dia. Dipakai. Jadi syaratnya yang disimpan ya. Tentunya bentuknya masih logam mulia lah. Karena nggak bisa dipakai kalau logam mulia itu. Batu permata seperti berlian, intan nggak ada Pak ya. Barang yang dipergunakan dan tidak diperjualbelikan menjadi aset pribadi. Rumah kita beli dengan harga mahal, dijual nggak ada zakatnya. Kenapa? Itu digunakan untuk kita ya. Lihat di sini, emas adalah 80 gram, 2,5% setiap tahunnya. Perak ini 595 gram, 2,5% per tahun. Uang senilai 85 gram emas. Kalau kita punya tabungan, nilainya hari ini 85 gram emas Pak, saldonya itu kena ya, ada zakatnya 2,5%. Kena harga emas naik ya. Kalau dulu 1 juta, tabungan kita 85 juta udah kena ya. Kena emasnya naik, ini ya harus menyesuaikan gitu loh, harus menyesuaikan. Jadi nisabnya naik dia ya. Dan ingat, kalau ada uang kita itu dipinjamkan ke orang lain, piutang ya Maya, itu dihitung kalau itu dipinjamkan ya. Beda dengan investasi Pak. Kalau investasi kan modal usaha, mulainya baru bulan ini, yang ngitung sampai nanti setahun, ada nggak keuntungannya ya. Kemudian barang dagangan tadi sama dengan keuntungan 85 gram emas. Harta temuan ya, ini lebih tinggi deh Pak, 20%. Gali kebun, ada kotak zaman Belanda itu. Wah, dilihatnya emas. Kita nyebutnya apa Pak kalau nemu gitu? Harta karun ya. Kalau karun itu zaman dulu itu ya, orang kaya yang ditenggelamkan, masih terkenal namanya itu. Itu 20% dia nisabnya ya, dipungutnya zakatnya itu. Kenapa tinggi banget? Ya boleh nemu kan gitu, boleh nemu itu. Kemudian hasil tambang sama dengan ukuran emas 85 gram. Kambing ini ada 40 ekor kambing. Kalau kita ternak kambing Ramadan lalu mulainya, setahun sudah, ada nggak 40? Belum, baru 30 lewat. Dapat 39, kurang 1, lewat lagi gitu ya. Apalagi cuma ternak, berkembang, dijual, itu nggak akan pernah zakat Pak, karena nisabnya belum nyampe ya. Nah, untuk sapi dan kerbau ini nisabnya 30 ekor, itu 1 ekor sapi jantan ya, lebih sedikit dari kambing ya Pak ya. Unta kita nggak perlu lah, nggak ada unta di kita. Hasil pertanian, kalau Bapak punya sawah ya di kampung atau di Bekasi sini, panennya mencapai 652,8 kg dalam bentuk gabah ya, maka itu zakatnya 10% kalau itu tanda hujan. Tapi kalau pakai irigasi ada biaya, itu dikurangi lagi jadi 5% ya, kalau sudah panennya mencapai 652 kilo ini. Nyampe Pak? Nyampe kalau sawahnya banyak Pak ya, ya 1 ton ya. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri kita yang dilakukan atau pekerjaan yang dimiliki oleh muzaki, baik sebagai pegawai, pekerja mandiri atau pengusaha dan pemilik modal, dengan cara yang sesuai syariat. Jadi potensi kita itu adalah dinamakan dengan zakat profesi. Tadi ayatnya ini ya, terjemahannya ini. Gimana ngitungnya? Kalau penghasilan kita sudah mencapai, kita pakai beras aja ya Pak ya, 520 kg beras itu penghasilannya.
kemudian beras yang dimakan dikonsumsi itu harganya bawahnya 10.000 per kilonya, berarti 620 kilo kali 10.000 rupiah, maka akan muncul angkanya itu sama dengan ya 5.200.000. Kalau gaji bapak ibu udah sampai segini nih per bulan, itu nisab sudah 2,5% dari 5.200.000. 8 juta, 10 juta, 2,5% dari 1 juta penghasilan kita. Dan itu masih yang namanya penghasilan apa, bruto ya Pak? Bruto. Jangan Bapak ngitung-ngitung, lah ini buat cicilan kendaraan sekian, utang di warung tetangga sekian, nggak wajib zakat. Kalau itu yang dihitung Pak, setelah menunaikan semua itu utang kita, ya nggak akan kena zakat. Gaji per bulan itu 15 juta. Apa yang kita terima itulah yang harus dizakatkan. Mungkin pajak, oke lah, kita karena ada pajak ya dipotong pajak, itu pajak penghasilan. Kalau maunya yang dikonsumsi beras 12.000 per kilonya, jadi kalikan aja dengan 520 kilo itu ya. Jadi kalau kita ambil angka yang ini, itu per bulannya, karena gaji bulanannya 130.000. Saya ingin mengeluarkannya di bulan Ramadan aja sekaligus, ya udah 12 bulan, 130 kali 12 bulan gitu. Ada juga yang auto debit Pak ya, saya auto debit aja dah setiap bulan gitu, bisa ya. Kenapa kok dipungutnya setiap bulan? Karena petani pun begitu, setiap dia panen mau 3 kali tani ya, nyawa itu kalau udah nisab kena zakat. Jadi zakat ini Pak, secara nisab ngitungnya kepada zakat emas 2,5%, tapi untuk pola itunya pungutannya setiap gajian ya. Apakah bonus tahunan itu dapat Pak? Ada zakatnya? Tidak. Gitu kan, bisa ada bisa enggak kan? Tidak ada kalau untuk bonus. Ini adalah penghasilan tetap setiap bulannya ya. Ya silakan tinggal menyesuaikan Pak ya, kalau gajinya berapa ya nisab atau belum. Rasul bersabda SAW, hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak tidak wajib zakat ya. 5 wasak itu tadi Pak, 653 kilo ya, dalam bentuk gabah. Waktu mengeluarkannya itu silakan saja ya, apakah setiap bulan tuh zakat profesi atau setahun sekali, tinggal diakumulasi. Kemudian tadi itu semua zakat namanya zakat mal ya. Zakat tadi yang disebutkan itu zakat mal namanya. Masuk pada zakat fitrah itu zakat badan kita, baik itu orang kaya, orang miskin, hamba sahaya, ada zakatnya. Kalaupun kita punya khadimah ya Pak, pembantu, itu kita tunaikan aja Pak zakat fitrahnya, karena dia bekerja di rumah kita ya. Itu bagus itu ya. Udah nanti bibi nggak usah bayar zakat fitrah ya, udah kami tunaikan. Karena mengambil kepada masalah budak ya. Budak itu kan ditunaikan juga zakat fitrahnya oleh majikannya. Nah ini wajib ya bagi orang yang hidup. Nah kalau ada wanita yang sedang hamil Pak, belum lahiran itu, sampai sholat id masih belum lahiran, nggak ada zakat fitrahnya bagi janin, kecuali ya dilahirkan sebelum sholat id, lahirannya malam-malam Pak ya, pas takbiran itu ya, kena di situ ya, karena sudah berada di dunia ini. Yang sudah meninggal tidak ada lagi zakat fitrahnya ya. Jadi ini harus difahami bahwa dia zakat badan bagi seorang muslim, baik itu hamba sahaya, orang yang merdeka, harus ada zakat fitrahnya. Zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hur wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin
wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Ini kalau kita ambil teks yang di ujung agak sulit bagi panitia zakat. Dikeluarkannya ketika masing-masing kita menuju sholat id. Repot ya Pak ya, karena panitia juga mau mudik Pak, pulang kampung gitu. Kalau bisa tanggal 27 Ramadan udah selesai dibagiin semua katanya. Jadi wajib so'an minat tamri. Nah ini enaknya Rasul SAW. Nabi itu, ini kan masalah makanan pokok, Nabi bisa kenyang dengan kurma, bisa kenyang dengan zabib, kismis, bisa kenyang dengan roti gandum. Jadi ketika datang Ramadan, Nabi itu milih salah satu. Ya kadang zakat fitrah beliau dengan kurma, kadang dengan kismis, kadang dengan gandum. Nah, yang susah itu kita ini. Yang susah kita Pak. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Cuma ditambahin aja nasi uduk, nasi. Akhirnya nggak ada pilihan. Diuntungkan orang Madura Pak. Kan nasi jagung ya Pak ya. Nasi sama jagung itu makanannya. Maka ketika zakat fitrah ini bisa milih salah satunya. Ya. Ada saya punya kawan anaknya tuh nggak makan nasi sama sekali. Makannya roti aja tuh Pak. Saya bilang, ente nanti anaknya jangan zakat ini beras nih, nggak boleh. Emang kenapa Ustaz? Makan pokoknya apa dia? Roti. Jadi dikasih nasi nggak mau dia. Maka ya dalam fikihnya ini zakat fitrah qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kalau dia makannya sagu ya sagu zakat fitrahnya itu. Abdolnya dengan makanan pokok ya. Ini ada fikih yang memang dibikin fleksibel Pak ya. Boleh dengan menggunakan uang sebagai alat tukar, boleh. Tinggal kita lihat kita makannya pakai beras yang mana gitu, berapa harganya. Ya udah 2,5 kilo kalikan ya 12.000 berarti sekitar berapa Pak? 24 tambah yang setengahnya 6.000-an 30 kan gitu loh. Dilebihin boleh nggak? Boleh, kan ada ayatnya paman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang tatawu melebihi dari batas minimal itu bagus kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bikin umpamanya masing-masing 3 kilo, ada kelebihan setengah kilo Pak per anggota keluarga, itu bagus kelebihan itu, tatawu namanya. Nah ukuran zakat fitrah ini dikembangkan. Satu so' itu berapa sih ya pada zaman Nabi itu? So'an ya, seukuran 4 mud. Jadi kita nadah begini, dimasukin beras itu segini, 1 pindahin 2 sampai 4 ya. Nah 1 mud seukuran dengan 2 telapak tangan laki-laki dewasa, yang tidak terlalu besar tidak terlalu kecil ya. Para ulama memperkirakan ukurannya ada 2,3 Pak. Oh, kita mah nambahin 2,5 ya, 2,5 ya, dalam bentuk beras itu ya. Nah itu kita ambil, dilempengin 3 kilo bagus ya. Mustahiknya hanya 2, hanya fakir miskin, dan ditunaikan sebelum sholat id. Sekalipun ada ustadz yang berpandangan yang penting katanya menunaikannya sebelum id katanya. Adapun distribusinya nggak ada masalah ya, sholat id sudah selesai pun ya. Tetapi ini penting Pak, tujuannya apa sih? Supaya fakir miskin itu bahagia di hari id, karena mendapatkan santunan dari zakat fitrah itu ya. Jangan sampai lewat kalau bisa. Kemudian zakat, jenis zakatnya ada 2, zakat mal yang tadi disebutkan dan zakat fitrah sebagai zakat badan kita. Zakat merupakan ibadah yang harus kita taat dan tunduk ya, dan dengan cinta senang hati melakukannya. Ini sangat penting. Satu amal kebaikan kalau dilakukan dengan terpaksa tidak ada nilai ibadah. Makanya al-hubbu wa tazallul wa ta'ah adalah min syuruti qabulil ibadah. Syarat diterima ibadah itu kita senang melakukannya ya. Salat subuh kita senang, ya udah ibadah gitu ya.
Ini disebutkan dalam syarat ibadah yang menghasilkan pahala ini ibadah yang dibangun di atas iman pada Allah, tauhid, ikhlas dalam niat semata-mata karena Allah, kemudian dalam batasan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Fidyah adalah kewajiban sebagai ganti bagi orang yang tidak bisa berpuasa, sakit atau dalam perjalanan yang melelahkan. Jangan sampai dipahami ayatnya itu cuman pulang ke Tegal mudik dibatalin puasanya. Jangan. Ingat ada ayatnya wa antasumu khairul lakum. Jika kamu tetap puasa itu lebih baik bagimu. Ini maksudnya apa? Safar yang memang itu sangat jauh. Umpamanya ada jamaah kita umroh di bulan puasa. Imsaknya di sini, bukanya di Saudi Arabia itu butuh waktu yang sangat panjang. Maka dalam perjalanan itu dia bisa membatalkan puasanya, ya. Karena lama waktu puasanya. Nanti di sana baru mulai lagi puasanya, menyesuaikan waktu setempat. Karena nggak bisa Pak kita melakukan perjalanan dengan waktu yang berbeda, ngitung berbukanya dengan waktu Indonesia. Dilihat jamnya, wah ini udah jam 6 lewat 15 nih, udah buka nih di Indonesia nih. Keberadaan kita di mana? Itu yang menjadi penentunya, ya. Mungkin yang model begitu bisa dibatalin puasanya. Nah, sakit ini bukan berarti sakit yang sifatnya itu datang tiba-tiba, ya. Termasuk orang yang sudah lansia itu adalah sakit dalam ibadah puasa, ya. Saya punya ibu sudah tidak lagi bisa puasa. Saya bilang jangan dipaksa, ibu mertua saya, Pak. Jangan dipaksa, hitung aja berapa yang ditinggalin. Tahun lalu masih bisa dia kadang puasa, kadang enggak. Ya, jangan dipaksa, nanti fidyah aja, dihitung. Nah ini ngasih makan kepada seorang fakir miskin yang mengenyangkan. Terjadilah perbedaan ini, apakah 3 kali makannya sesuai dengan kebiasaan kita, atau yang penting makan 1 kali tapi mengenyangkan, ya. Dihitunglah oleh Basnas itu fidyah kita hari ini tuh 65.000 Pak, ada kenaikan 5.000 ya untuk tahun ini. Dulu 60 ribuan. DKM masjid silakan saja mau berapa, ini kan subjektif lah. Yang penting ukuran di mana kita kasih itu fidyah itu, di kampung mana umpamanya, berapa Pak sekali makan yang bisa mengenyangkan itu. Jangan warung Padang nih ya. Kan orang miskin nih, makannya di mana biasanya? Warteg lah ya, gitu. Sampai kenyang itu berapa? 20.000 ya. Ya udah, karena ini diambil 3 kali makan kebiasaan kita ini, jadi dibikin 3 kali 60.000 Pak. Sehari tidak puasa segitu, ya. Ibu-ibu biasanya punya utang puasa ini. Tahun lalu tidak puasa karena hamil, tahun ini tidak puasa karena melahirkan, tahun depan tidak puasa lagi, hamil lagi katanya. Ini yang tega siapa itu? Suaminya kan ya. Kata istri, ini kapan saya puasanya gitu ya. Nah untuk mengkodok itu Pak, bayangin ya Pak, dia mau kodok 3 bulan puasa itu 3 kali itu, stres juga itu. Maka kita gunakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ganti dengan fidyah, ya. Tadi senilai 65.000 itu, ya. Tergantung DKM lah, silakan panitia zakatnya. Kalau dalam bentuk makanan pokok itu 1,5 kilo Pak, beras itu. Kalau kita kasih dalam bentuk makanan pokok 1,5 kilo aja per hari puasa yang ditinggalkan. Ini ada di Al-Baqarah 184. Nah terkait sholat ini mungkin silakan sajalah, kalau dalam fikih kan harus apa ya, harus berlapang dada. Karena ada Pak tradisi di kita ketika ada takziah ya, tahlilan, biasa malam ke-7 itu fidyah untuk sholat, ya. Kalau untuk puasa dalilnya jelas, itu Quran. Mungkin dikiaskan, kenapa? Puasa kan ibadahnya fisik modalnya, sholat juga sama, akhirnya ada fidyah untuk menjaga-jaga, mungkin ada sholat yang ditinggalkan di masa hidupnya, ya.
Saya dapatkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam Al-Mundhiri menyebutkan tentang fidyah untuk sholat, ya. Adapun kriteria orang yang bisa membayar fidyah, di antaranya orang tua renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, orang sakit parah yang tidak mungkin bisa sembuh, ya, kemungkinan kecil lah untuk sembuh. Kemudian yang ketiga, ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa itu ada kekhawatiran. Makanya kenapa wajib qadha? Karena dia secara pribadi mampu, terhalang dengan kondisi hamil, ya. Tapi ada juga kebijakan fikih, bila ibu itu punya hutang puasa tahun lalu, ketemu Ramadan tahun ini masih belum lunas, kan lewat tuh. Nah itu jadi double, Pak. Puasa juga, fidyah juga, gitu. Kena dua itu. Nah, bagaimana pandangan fikih terkait fidyah ini? Ya, ini beda-beda lah soal ukurannya. Kita ambil kebijakan Basnas saja atau DKM, panitia zakat, ya dipersilahkan. Nah, keputusan Basnas tahun 2023 ini tentang fidyah itu 60.000 per hari per jiwa, ya. Dibayarkan untuk satu kali makan orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Fidyah dapat dibayarkan sekaligus kepada satu orang miskin atau dibayarkan kepada beberapa orang miskin. Boleh satu orang, Pak, diakumulasi jumlahnya itu totalnya. Adapun kafarat ini adalah pelanggaran kita dalam fikih muamalah yang sudah Allah tentukan. Dia sumpah tapi bohong, ada itu kafaratnya. Suka melecehkan istrinya secara fisik, kamu itu di hadapan saya sama dengan punggung ibu saya. Itu kan zaman jahiliyah dulu, Pak, ya. Jadi menyamakan istri kita dengan fisik ibu kandung kita itu nggak boleh, kecuali yang non fisik, mungkin masakannya bisa. Tapi kalau berkaitan dengan fisik, ini masuk hukum az-zihar. Dia tidak jatuh talak, tapi haram untuk berhubungan, ya, sampai dia menunaikan kafarahnya itu. Apa itu pilihannya? Memberi makan 60 orang miskin, ya. Kemudian kafarat pembunuhan, membebaskan seorang budak mukmin, membayar diat denda kepada keluarga korban atau dimaafkan. Kalau dimaafkan nggak perlu denda. Itu dulu zaman Rasul itu 100 ekor unta diat itu. Berarti kalau 15 juta 1,5 M, Pak, denda diat itu, ya. Nah, kalau tidak bisa juga berarti dia puasa 60 hari ini, nggak boleh batal. Kalau batal nanti ngitungnya satu lagi dari awal, ya. Adapun kafarat sumpah, tebusan untuk sumpah ini memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak atau hamba saya. Jika tidak mampu ketiga-tiganya maka puasa selama 3 hari, ya. Mendingan mana, Pak? Ngasih makan sama beli pakaian? Mending ngasih makan, ya, ngasih makan. Nah, ini ada sifatnya bantuan sosial dalam Islam. Ada zakat, ada infak dan sedekah, ada fidyah dan ada kafarat. Semua ini adalah kaitan dengan sosial, ya. Makanya kalau Islam itu memerangi kemiskinan sangat jelas dengan konsep zakat, infak, sedekah dan fidyah. Bahkan kafarat yang tadi disebutkan, semuanya itu ada kaitan dengan kesejahteraan umat. Jadi penghasilan profesi itu kan ada zakatnya, ada kelebihannya kita tabung, Pak. Apakah di situ ada zakat lagi? Ada. Karena kan tabungan sifatnya. Setahun sekali kalau itu tabungan 2,5%. Ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah tadi senilai emas 85 gram. Hari ini 3,5 juta, Pak. Lihat tabungan kita ada berapa, ya. Kalau 1 M kena nggak usah kena itu mas 1 M, karena 85. Lihat harga emas per hari ini, Pak, ya. Berapa banyak? 3.700.000 kalikan 80 gram kali 3.700.000, berapa nanti totalnya itu? Kalau angka itu sudah masuk dalam tabungan kita, ya, posisi hari ini itu sudah kena nisab, maka ada zakat 2,5%. Masuknya apa? Zakat tabungan di situ. Zakat tabungan, ya.
Nah ini kan kita punya koleksi emas juga kadang-kadang ya. Istri sama suami beda, logam mulia kan nggak dipakai itu. Ngitungnya jadi satu tapi pisah gitu. Karena itu hasil usaha masing-masing ya. Jadi ketika masuk dalam tabungan kita, adakah saldonya yang sudah mencapai 85 gram emas? Kalau belum berarti tidak ada zakat tabungan di situ ya. Jadi ngitungnya pakai emas saja Pak, lebih stabil kalau emas itu. Kalau dulu 1 juta berarti kan tabungan kita ngendap saat ini 87 juta udah kena gitu kan. Maka 2,5% dari 87 juta itu berapa? Itu yang dikeluarkan setahun sekali ya. Itu mungkin sebagai jawaban. Ada Pak yang lain? Ya, semua jenis tadi itu termasuk zakat mal, cuman spesifikasinya ada emas ya, ada perak, ada hewan ternak gitu ya, ada pertanian, tabungan, itu semua zakat mal namanya, dinamakan zakat mal, zakat harta kita, aset yang kita punya. Nah terkait masalah sesuatu secara item, secara objek tidak langsung menjadi objek zakat, itu bisa Pak, selama usaha itu adalah usaha yang halal secara hukum Islam. Kita jadi bos mamanya sayuran yang namanya timun Pak ya. Timun itu jadi barang dagangan ya, maka itu ada zakatnya, namanya urudut tijarah. Kayak tadi kalau kita punya kendaraan untuk digunakan pribadi dan keluarga, tidak masuk di situ. Tapi kalau kita punya showroom, mobil-mobil second kita jual di situ, ada keuntungan yang sudah sampai nisab, maka ada zakatnya. Kendaraan yang ada di showroom itu namanya urudut tijarah, komoditas dagangan. Sama dengan jual buah-buahan, apa sayuran itu. Jadi bosnya lah ya. Nah kita dagang, maka setiap dagang itu ada hitungannya. Seperti itu. Yang kedua, masalah emas itu terpisah ya, tidak masuk dalam konversi tadi itu. Dia khusus untuk emas yang disimpan. Kalau bentuknya perhiasan, saya yakin itu pasti ada dipakai Pak, sekalipun sekali dalam setahun. Kalau sudah dipakai sekali aja setahun Pak, tidak masuk kategori wajib zakat gitu loh. Jadi kalaupun punya 100 gram dipakai semua perhiasan, gonta-ganti gitu ya, pakainya setiap pesta diganti gitu ya, nggak kena. Oh dan nisab ya, ini kan saya beli untuk dipakai, bukan untuk disimpan ya. Ini emas yang disimpan, perak yang disimpan ya, itu yang kena zakat. Kalau ibu pengen nyimpen tapi nggak kena zakat, mentok 84 gitu gitu aja, pentokin 80 gram udah ya. Tapi jangan niat untuk menghelah Pak. Helah itu apa? Ngocek gitu loh. Allah jangan digocek gitu, jangan ya. Ternak kambing udah ada 40 ekor kambing, bulan Ramadan ini haulnya jatuh temponya, dijual satu ya. Tinggal berapa Pak? 39. Kenapa dijual? Pengen nggak kena zakat katanya. Itu namanya helah. Dalam fikih itu ada pembahasan khusus ya. Helah itu kan menggocek lah ya, gimana supaya nggak kena zakat gitu. Ini yang model begini nanti di akhirat dimasukin ke gentong, dipukulin. Kata dia nanya malaikat, kenapa sih dipukulin katanya? Saya bukan mukulin kamu, mukulin gentongnya katanya. Karena tadi hukum Allah itu dilakukan manipulasi. Baik, saya kira itu kajian kita pada pagi ini. Saya kembalikan pada MC. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.